Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak, sehat? Sehat, Bu. Oke, bagus ya. Sebelum Ibu mulai pembelajaran kali ini, Ibu presensi dulu ya. Apakah ada yang tidak berangkat? Oke, nihil ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan supaya kita dapat menghadiri pembelajaran. Jadi di sini anak-anak ada yang masih ingat nggak pertemuan kemarin itu kita membahas tentang materi apa? Ingat, Bu. Materi apa tuh? Materi salat zikir dalam kehidupan. Oke, bagus. Jadi materi pada pembelajaran kali ini adalah menghadirkan sholat dan juga zikir dalam kehidupan. Terus apakah kalian itu udah pada melaksanakan sholat 5 waktu? Sudah. Oh, Masya Allah. Lalu tadi kan di sini Ibu udah tanya ya terkait kalian masih ingat tentang pembelajaran pada pertemuan kemarin. Nah, jadi sekarang Ibu mau tanya sama kalian, apakah ada yang masih ingat apa itu sholat? Bu. Oke, Mbak Yuyun silahkan jawab. Sholat itu kayak kegiatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Oke, baik. Lalu ada yang tahu nggak apa itu zikir? Saya, Bu. Oke, Mbak Putri silahkan. Zikir ialah berdoa. Oh iya betul, zikir adalah berdoa. Jadi lalu anak-anak ada yang tahu nggak kenapa sih sholat dan zikir itu penting dalam kehidupan? Supaya tidak masuk neraka. Iya betul, betul sekali. Ada lagi? Supaya hati tenang. Oh iya betul sekali. Nah seperti itu, jadi jawaban kalian itu benar semua, tidak ada yang salah. Lalu ibu akan menambahkan jawaban kalian ya. Kalian bisa melihat ke PowerPoint. Jadi materi kita adalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Lalu apa itu sholat? Jadi seperti yang Mbak Yuyun tadi jawab, sholat adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan juga diakhiri dengan salam. Nah, sholat itu hukumnya wajib. Nah, sholat juga bukan hanya sekedar kewajiban, akan tetapi sarana untuk kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalian bisa lihat gambar di sini. Di sini adalah gambar orang sedang berzikir. Nah, zikir seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Putri. Zikir adalah berdoa, dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengagungkan kekuasaannya dan juga mengagungkan kebesarannya. Nah, zikir juga sama dengan sholat. Zikir itu penting. Nah, zikir dan sholat itu penting kenapa? Karena tadi kan sudah ada yang jawab ya, supaya dapat pahala, supaya tidak masuk neraka, dan juga supaya hati kita tenang. Lalu supaya kita itu lebih bertakwa dan juga terhindar dari dosa. Karena dengan sholat dan juga zikir itu kita selalu merasa Allah selalu ada bersama kita, selalu hadir dalam kehidupan kita. Nah, jadi pada pertemuan kali ini Ibu beri tugas ya, karena tadi kan sepertinya anak-anak sudah pada paham semua nih sama materinya. Lalu Ibu akan beri tugas kalian berkelompok, membentuk menjadi 3 kelompok, dan kalian bisa mencari cara menghadirkan sholat dan juga zikir dalam kehidupan modern yang serba sibuk, serta kalian diskusikan tips dan juga strategi untuk menjaga konsistensi dalam kepribadian di tengah kesibukan sehari-hari. Boleh membentuk kelompok untuk 3 kelompok ya? Ibu bagi kertasnya. Lalu Ibu akan beri waktu 2 menit dimulai dari sekarang ya. Ada yang sulit, Mbak? Yang mana? Oh, ini seperti ini ya. Oke.
kamu jangan ketawa sendiri ya. Itu temannya dibantu ya. Gitu. Ya, betul. Gimana, Mbak? Oh, iya. Bagus sekali, itu tulisannya rapi banget ya, Mbak. Oke, anak-anak, waktu sudah selesai ya. Perwakilan dari kelompok boleh langsung menjawab ya. Iya, Bu. Dari kelompok 2. Oke, boleh berdiri di sini. Boleh, Bu. Ya, diskusi dari kelompok 2 yaitu agar bisa tetap sholat dan berzikir di tengah kesibukan, kita perlu pandai mengatur waktu, punya niat yang kuat, dan membuat lingkungan yang mendukung. Lalu untuk strategi untuk menjaga konsisten dalam beribadah di tengah kesibukan sehari-hari yaitu dengan niat yang kuat, mengatur waktu dengan baik dan disiplin. Begitu. Oke, bagus. Jawaban dari kelompok lain boleh dikumpulkan. Nanti Ibu koreksi ya. Oke, ini bagus semua ya. Jadi agar kita tetap konsisten dalam sholat di tengah-tengah kesibukan kita, itu tadi sesuai dengan jawaban dari kelompok 2 yaitu dengan kita perlu pandai mengatur waktu. Betul, karena dengan mengatur waktu kita jadi bisa mengatur ini waktu kita untuk belajar, ini waktu kita untuk sholat. Jadi waktunya sholat kita sholat, kayak seperti itu ya. Lalu dengan punya niat yang kuat, pokoknya kita harus tanamkan kepada di dalam diri kita harus sholat, harus zikir, itu sebagai kewajiban harus ditanamkan di dalam diri kita. Jadi tidak bisa kita tinggalkan begitu saja ya. Dan juga ada membuat lingkungan yang mendukung, seperti kita berteman dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, sehingga kita bisa ikut-ikut menjadi orang yang rajin sholat. Lalu ini bagus sekali tadi jawabannya ya. Jadi kesimpulan materi pada hari ini yaitu sholat dan juga zikir itu sangat penting bagi kehidupan kita karena dapat mendekatkan kita kepada ketakwaan dan juga menghindarkan kita dari perilaku tercela. Lalu anak-anak di sini udah pada paham apa belum nih sama materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Wah, bagus, pintar ya. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, jadi karena anak-anak sudah pada paham semua, jadi Ibu akhiri materi pada pembelajaran kali ini. Mari kita berdoa. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ayo ya, hari ini ada yang tidak masuk apa masuk semua? Masuk semua. Oh, bagus. Ya, hari ini ada yang tahu kita akan belajar tentang materi apa? Oh, belum. Ya. Ya, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Pak Ketu. Monggo. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, materi pada pertemuan kali ini yaitu ketentuan makanan halal dan haram. Ya, ada yang tahu apa itu makanan halal? Oh ya. Ya, yang lain apa? Ya, yang kamu makan makanan apa, Mbak? Oh ya. Ya, sedikit menambahkan jawaban dari anak-anak ya, Bapak. Makanan halal adalah semua jenis makanan yang boleh dikonsumsi oleh agama Islam karena baik untuk kesehatan diri kita. Terus Bapak mempunyai contoh ini, makanan yang halal, tapi ini ada yang tahu ini gambar apa? Bakso apa? Bakso tahu. Ya, bakso Malang. Nah, ini apa ini? Sate apa? Oh ya. Ada yang suka sate? Ya. Yang selanjutnya yaitu manfaat mengkonsumsi makanan yang halal, yaitu mendatangkan rezeki yang baik, mendapatkan perlindungan dari Allah dan menghindari diri dari penyakit. Terus makanan haram. Ada yang tahu apa itu makanan haram? Yang tidak boleh dimakan. Yang lain apa? Ya. Ya. Jawaban kalian benar. Ya, Bapak akan menjelaskan mungkin. Ya, makanan haram adalah semua jenis makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia karena ada larangan dalam agama Islam. Karena kalau dikonsumsi itu tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Mungkin. Terus akibat mengkonsumsi makanan yang haram dibenci oleh Allah, iman di hatinya berkurang, terus amal ibadahnya tidak diterima dan tidak dikabulkan doanya. Jadi anak-anak yang pinter dan pinter lah, janganlah mengkonsumsi makanan yang haram karena nanti ilmunya tidak masuk. Bukan. Terus selanjutnya Bapak akan membagi kelompok. Ini. Kasih Pak. Ini Mas. Aduh. Ya, Bapak kasih waktu 2 menit untuk berdiskusi. Oh ya. Soal untuk diskusi yaitu dalil tentang makanan haram dan halal. Monggo. Mas, yang benar Mas. Woi. Ini gimana ya, Pak? Ya, kayak ditulis nah. Makasih, Nah, Pak. ya.
Ya sudah, waktunya sudah cukup. Ya perwakilan kelompok untuk membacakan hasilnya. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Ya, yang lain jawabannya nanti saya koreksi. Ini aja loh. Sini. Ini Mbak, Mas. Ya sampai di sini semuanya udah paham? Paham. Ya paham. Ya mungkin saya cukupkan pertemuan pada kali ini karena anak-anak sudah paham semua. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini barangnya yang buat berdosen. Belum, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita pada hari ini, Bapak mau cek kehadiran kalian. Apakah hadir semua hari ini? Apa ada yang belum? Baik. Berarti ada yang tidak hadir apa enggak? Apa hadir semua? Ada yang tidak hadir. Siapa yang enggak hadir? Kenapa yang mereka tidak hadir hari ini? Sakit. Oh, bolos itu sakit. Oh iya. Berarti sakitnya demam apa gimana gitu sakitnya? Apa enggak tahu? Enggak tahu. Ya, mungkin gitu ya. Itu harusnya kita jagakan kesehatan kita, dan juga dalam perjalanan kita itu harus awasi gitu ya, biar enggak jadi masalah dalam perkuliahan kita. Baik, sebelum kita memulaikan perkuliahan kita pada pertemuan kali ini, silahkan alangkah lebih baik berdoa dulu. Silahkan Pak Ketua bimbing doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebelumnya apakah kalian udah tahu materi hari ini? Apakah belum? Belum. Ya. Nanti yaitu materi hari ini menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Adakah kalian tahu salat apakah salat dan juga apakah zikir? Enggak tahu. Ya. Salat itu adalah satu perintah ataupun dalam rukun Islam. Setiap orang muslim itu harus menunaikan salat ataupun
Dari salat juga menunjukkan bahwa hamba Allah itu apa ternama, yaitu ketaatan kepada penciptanya. Nah, adapun zikir adalah salah satu ibadah ataupun salah satu prosedur untuk kita mendekatin sama pencipta. Nah, di antaranya sebelum saya membagikan kelompok, nanti saya akan kasih pertanyaan. Nanti saya membagikan 2 kelompok, 1 kelompok beda pertanyaan dan juga beda jawaban. Ya, nanti silahkan kalian bagikan 2 kelompok. Ya, monggo nanti saya kasih waktu 2 menit. Silahkan sekarang, nanti saya ya. Silahkan bagi 2 kelompok. Ya. Soalnya kelompok yang pertama itu mengapa salat dan zikir penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan pertanyaan kepada kelompok yang kedua yaitu bagaimana kita dapat menjadi salat dan zikir sebagai bagian dari rutinitas harian. Sudah ada jawaban? Sedang mencari. Ya, silahkan, masih ada waktu. Mungkin sudah habis waktunya untuk kita diskusi. Silahkan perwakilan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil bahas dari kelompok. Silahkan. Ya, silahkan Mas. Jawaban dari kelompok 1, salat dan zikir penting karena keduanya adalah bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, menjaga kedamaian batin, serta memperkuat iman dan akhlak. Salat mencegah perbuatan buruk, sementara zikir menjaga hati tetap tenang dan selalu mengingat Allah. Baik, betul sekali. Jangan lupa tepuk tangan kepada teman-teman yang sudah bisa mempresentasikan hasil diskusi ataupun jawaban. Silahkan kelompok yang kedua. Ya, silahkan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Baik, sebelum kita selesaikan perkuliahan kita hari ini, nanti saya kesimpulan ya, yaitu zikir dapat menyenangkan hati dan juga dapat meningkatkan keimanan, yaitu dari spiritual. Dan adapun salat adalah satu kewajiban atas setiap muslim dan setiap mukallaf. Adapun orang gila nggak wajib bagi dia. Dan sholat bukan sekadar fisik, sholat juga dapat meningkatkan yaitu keimanan dan juga spiritual dalam menghubungi ataupun mendekatkan kita dengan Allah. Baik, mungkin cukup untuk materi hari ini. Mungkin kalian sudah dipahami materi hari ini. Sebelum kita selesaikan perkuliahan kita hari ini, alangkah lebih baiknya marilah sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin Bapak izin mundiri dulu. Nanti kita akan bertemu pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas bisa memimpin doa. Doa mulai. Baik, Ibu akan melakukan presensi. Apakah ada yang tidak masuk? Ya, alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Baik, ada yang tahu kita hari ini akan belajar apa? Ya, bisa dilihat ya PPT di samping. Kita akan belajar tentang adab kepada orang tua dan guru. Ada yang tahu arti adab itu apa? Ya, betul sekali. Ya, adab adalah norma atau perilaku sopan santun kepada orang lain, terutama orang yang lebih tua. Dan adab kepada orang tua dan guru adalah berperilaku sopan dan santun kepada orang tua dan guru sesuai aturan agama dan dalam lingkungan masyarakat, tidak melanggar norma-norma yang ada. Selanjutnya ada cara menghormati atau adab kepada orang tua yang masih hidup. Yang pertama, ada memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Yang kedua, membantu pekerjaan di rumah. Yang ketiga, mengikuti nasihat orang tua. Yang keempat, membahagiakan kedua orang tua. Yang kelima, menghindari perbuatan yang membuat mereka sedih. Selanjutnya ada adab kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama, kita harus selalu mendoakan kedua orang tua. Kedua, menjaga nama baik orang tua. Yang ketiga, menunaikan wasiat kedua orang tua. Yang keempat, bersedekah atas nama orang tua. Yang terakhir, menyambung silaturahmi yang pernah dilakukan oleh kedua orang tua. Selanjutnya ada adab kepada guru. Ada yang tahu arti guru itu apa? Ya, betul. Guru itu pendidik yang memiliki peran penting dalam membantu anak-anak mencapai potensi mereka, yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, juga membantu dalam mengembangkan karakter. Dan di sini ada cara menghormati guru atau adab kepada guru. Yang pertama ada rendah hati, sopan dan santun, menghargai, melaksanakan nasihatnya, mengucapkan salam apabila bertemu. Yang keempat, memperhatikan apabila diajak bicara di kelas. Yang terakhir, melaksanakan perintahnya dengan ikhlas. Selanjutnya Ibu ada video tentang contoh berbakti kepada orang tua dan guru. Silakan disaksikan ya anak-anak. Baik, itu video tentang cara berbakti kepada orang tua dan guru. Apakah
kalian sudah melakukan seperti Baim, yaitu alhamdulillah. Semoga setelah mempelajari materi ini kalian bisa lebih berbakti lagi ya, lebih menghormati orang tua dan guru. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok untuk berdiskusi. Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Silahkan dibagi. Soalnya tuliskan contoh perilaku yang dapat kalian lakukan untuk menghormati orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ya, silahkan diskusi. Ini kertas. Ya. Ada yang sulitan? Ini gimana ya? Ya, tinggal ditulis aja. Kenapa? Ya itulah. Baik, waktunya habis ya. Silahkan perwakilan satu kelompok bisa menjelaskan hasil diskusi kalian. Kelompok 1 menjelaskan diskusi dari kelompok 1 Ibu. Ya. Jadi melaksanakan nasihat dan perintah orang tua dan guru, lalu berkata halus dan sopan, lalu memuliakan dan tidak meremehkan orang tua dan guru, yang terakhir selalu mendengarkan perkataan orang tua dan juga guru. Ya, jawabannya benar sekali. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, berhubung waktunya habis, untuk kelompok 2 terima kasih atas partisipasinya. Bisa dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik, Ibu akan menyampaikan kesimpulan materi hari ini, yaitu menghormati orang tua dan guru menjadikan sumber doa yang kuat atas segala keinginan dan langkah-langkah yang ingin dicari. Ridho orang tua merupakan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berbakti pada orang tua dan guru akan membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka yang baik budi pada orang tua dan guru. Oke, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya hari ini. Oke. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini berangkat semua? Ya, bagus. Baik. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai transaksi jual beli. Nah, nanti kalian itu akan menelaah ada syarat-syarat dan rukun mengenai ketentuan jual beli. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, biar lebih semangat, kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang selamat siang, kalian tepuk 2 kali. Dan kalau Ibu bilang selamat malam, kalian jawab kenapa kayak gitu?
karena orang-orangnya lagi pada tidur, jangan berisik. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke, baik, bagus. Nah, materi hari ini kan transaksi jual beli. Nah, kita akan mempelajari tentang pengertian jual beli. Nah, jual beli itu merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang atau harta yang mempunyai nilai dan mengakibatkan pemindahan hak kepemilikan sesuai hukum syariat. Nah, dalam Al-Qur'an itu dijelaskan ya, yang berbunyi wa ahallallahul bai'a wa harrama riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dalam transaksi jual beli itu ada rukun dan syarat-syaratnya ya. Yang pertama itu ada rukunnya itu ada penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, serta ada uang dan ijab kabul. Kemudian ada syarat-syarat barangnya, yaitu suci, bermanfaat, dan milik sendiri. Dan yang ketiga itu ada syarat penjual dan pembeli. Nah, tadi kan dijelaskan ya kalau Allah itu menghalalkan jual beli, tapi kenapa di PowerPoint itu ada jual beli terlarang? Allah kan udah menghalalkan jual beli, tapi ada jual beli yang terlarang dalam Islam, yaitu yang pertama ada jual beli yang sah tapi terlarang, dan jual beli terlarang dan tidak sah. Contohnya itu ada jual beli dengan harga di bawah pasar dengan cara menghadang penjual sebelum tiba di pasar. Kemudian contoh yang kedua yaitu adalah jual beli sperma binatang dan jual beli yang wujudnya itu belum ada. Oke, baik. Tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai apa tadi, transaksi jual beli. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok ya. Nah, tugas kalian itu mencermati kalimat yang ada di bagian ini. Kemudian perwakilan kelompok maju untuk menyusun kalimat dan menjelaskan makna isi dari sebuah kalimat tersebut. Bisa dibaca ya, ini bacanya apa ya? Baca bareng-bareng. Beli. Oke, nanti kalian memilih beberapa kalimat ini dan Ibu mau apa ya? Membagikan kertas kelompok untuk perwakilan maju ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan, mendiskusikan jawabannya. Oke, dari perwakilan kelompok 1 silakan mengisi kalimat ini ke bagian. Ya, Mbak Isna. Ya. Iya. Iya, di sini berarti haram. Iya. Oke, kalimat yang dipilih kan haram. Jadi Mbak Isna menjelaskan makna haram. Baca. Jadi haram adalah sesuatu yang dilarang untuk dilakukan dalam hukum Islam. Oke, baik, tepuk tangan. Buat kelompok 2 bisa maju mengisi kalimat yang dipilih. Lagi ya, Pak. Oke, jual beli ya yang dipilih sama Mbak Nafis. Ya, Bisa dijelaskan? secara bahasa, jual beli itu artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu lain. Menurut istilah, oke, udah. Oke, makasih Mbak Nafis. Tepuk tangan buat kelompok 2. Baik, kalian kan udah mengisi kan mengenai transaksi jual beli.
itu ada jual beli. Nah, haram, maksud haram itu karena ada Allah itu kan memerintahkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, maksud haram ini yaitu mengharamkan riba. Nah, mungkin cukup ya materi dari hari ini. Dapat disimpulkan ya kalau transaksi jual beli itu dihalalkan, namun tidak namun tidak disertai riba. Kenapa? Karena riba sendiri yaitu memiliki pengertian penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman pokok yang dipinjamkan. Jadi itu kalau orang meminjamkan dengan cara riba itu akan tidak menguntungkan orang yang meminjam. Orang yang meminjam itu terlalu akan merasakan keberatan, karena padahal kan orang yang meminjam itu sangat membutuhkan, namun orang yang dipinjamkan malah diberatkan oleh uang yang sangat besar. Oke, mungkin itu saja ya dari Ibu. Nanti besok tugas kalian yaitu mencari contoh gambar, kemudian dikumpulkan secara individu. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama ya. Monggo ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Doa mulai. Sebelumnya, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk? Oke, alhamdulillah. Masuk semua ya. Oke, apakah ada yang masih ingat pertemuan kemarin itu kita membahas apa? Ya, sujud syukur. Terus? Ya, betul. Pertemuan kemarin itu kita membahas tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Apakah ada yang masih ingat apa itu pengertian dari sujud syukur? Saya Bu. Ya. Sujud syukur itu yang dilakukan ketika kita mendapatkan rezeki. Lalu sujud sahwi ketika kita lupa melakukan sholat, dan juga sujud tilawah ketika kita mendengar ayat sajdah, Bu. Ya, betul sekali. Selain dari kalian bisa lihat di PPT ya, sujud syukur. Tadi benar yang dikatakan oleh Mbak Isna, bahwasanya sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan ketika kita lupa dalam jumlah gerakan sholat, ketika kita lupa gerakan apa yang akan kita lakukan setelahnya, lalu ketika kita lupa dalam doa kunut waktu sholat subuh. Selanjutnya sujud tilawah.
Sujud tilawah merupakan sujud yang dilakukan ketika kita sedang membaca atau mendengar ayat sajdah. Kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Oke, selanjutnya. Bagaimana sih tata cara untuk melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah? Ada yang mau jawab? Ya? Ya, betul sekali. Oke, jadi bisa kalian lihat di papan, yaitu sujud syukur itu dilakukan semisal dari contohnya itu kita mendapatkan juara, lalu kita duduk menghadap kiblat, lalu kita berdoa niat untuk melaksanakan sujud syukur, lalu kita sujud dengan membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu kita mengucapkan salam. Selanjutnya untuk sujud sahwi. Nah, sujud sahwi di sini kita sedang lupa. Kita lupa jumlah rakaat sholatnya. Lalu kita lakukan setelah tahiyat akhir. Jadi setelah tahiyat akhir selesai, kita melakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali dengan membaca subhanallah subhanaman la yanamu wala yasku sebanyak 2 kali, lalu kita mengucapkan salam. Yang terakhir sujud tilawah. Jadi
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana keadaan kalian hari ini anak-anak? Semoga Ibu harap kalian sehat ya. Oke, Ibu pertama-tama mau cek kehadiran nih. Siapa aja nggak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah. Pada rajin-rajin ya hari ini ya. Oke, hari ini kita akan ngebahas ini apa namanya menjadi generasi toleran, membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Ya, terus yang pertama itu ibu mau tanya nih, mengapa manusia berbeda-beda dalam beragama? Coba Mbak Nanda. Karena latar belakang penduduk dan ekonomi suku, agama sering terkait dengan kultur dan tradisi suatu masyarakat. Tiap masyarakat memiliki kultur dan tradisi yang unik, sehingga agama yang dianut pun berbeda-beda. Nah, ya agama itu unik ya. Jadi di Indonesia ini kan banyak namanya berbeda-beda agama, kayak agama Konghucu, terus Kristen, terus Islam, Katolik, itu kan banyak banget ya. Nah, oke, kita langsung masuk ke dalam materi. Pembahasan kali ini akan membahas pengertian toleransi, mengembangkan toleransi antar dan interumat beragama, praktik toleran umat Islam sepanjang masa. Nah, kemudian pengertian toleransi. Nah, toleransi dalam bahasa Arab itu berarti tasamuh. Tasamuh berasal dari kata dasar dan bahasa Arab samaha yang berarti mengizinkan atau memperbolehkan. Nah, kemudian di sini pengertian toleran. Secara diartikan istilah toleran itu sebagai sikap menghormati orang lain atas pelaksanaan hak-haknya. Toleransi mengarahkan kepada sikap terbuka dan mengakui adanya perbedaan baik suku, agama, ras maupun antar golongan sara. Nah, jadi toleransi ini kita harus memiliki sifat toleransi, di mana kita harus benar-benar agama ini jangan sampai agama orang lain tuh ngerasanya kayak dibeda-bedain gitu kan. Kalau misalnya orang Kristen nih masuk ke, maksudnya orang Kristen beribadah, kita sebagai orang Islam kita harus menghargai dong ya kan, pastinya harus menghargai agama orang lain. Nah, kemudian di sini ada pengembangan toleransi antar umat beragama, yaitu ada beberapa prinsip kebebasan beragama. Itu menghargai keberadaan agama selain Islam. Berarti di Indonesia ini kan banyak tuh ya perbedaan agama. Jadi kita emang harus menghargai agama lain. Kemudian yang kedua itu menghormati keyakinan dan simbol kesucian agama lain. Nah, jadi sini di Indonesia itu kan banyak banget ya berbagai macam kultur agama lain. Misalnya nih di Indonesia ada Katolik kan. Nah, tandanya itu kan salib kan, biasanya kan salib. Jangan sampai kita sebagai orang Islam, umat Islam jangan sampai bilang, "Alah, salib jelek, mending agama Islam gitu kan. Agama aku agama Islam, logonya tuh bagus, ada logo bintang sama logo bulan." Nah, gitu. Jangan sampai kalian mengejek, "Ih, jelek, masa ya ada orang terpaku kayak gitu?" Gitu jangan ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Nah, jangan sampai kalian nih di sini kayak aku nggak mau kerja sama dia Katolik, aku Islam nggak mau. Sorry lah ya, jangan sampai kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini ada mengembangkan toleransi antara intern umat beragama. Nah, prinsip-prinsip dalam persaudaraan Islam dijelaskan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 49. Nah, di sini yang pertama itu diantara sesama orang yang beriman adalah saudara. Jika ada perselisihan maka diamankan di antara keduanya. Kemudian yang kedua itu hindari perbuatan menghina kelompok. Jangan sampai ya kayak tadi menghina, kayak apa sih aku nggak mau deh sama dia Katolik, nggak mau. Jangan sampai kayak gitu. Kemudian yang ketiga hindari perbuatan mencela. Kemudian yang keempat berbaik sangka terhadap sesama. Pokoknya kalian tuh jangan sampai kayak apa sih aku nggak mau sama dia, jelek banget, jangan sampai kayak gitu ya. Nah, terus habis itu menghindari perbuatan saling mencari kesalahan. Yang keenam itu hindari perbuatan berbicara kejelekan sesama. Kemudian praktik toleransi umat Islam sepanjang masa itu bisa kalian lihat di buku paket ya, kalian bisa baca di situ. Nah, apakah materi ibu sekarang kalian udah pada paham belum? Udah? Kalau misalnya kalian sudah paham, ibu akan
membagi dua kelompok, ya kan? Bagi dua kelompok, nanti kalian bisa salah satu kelompok buat membacakan hasil diskusinya. Oke, bisa ditulis ya. Oke, di sini soalnya cara mengembangkan sikap toleransi dalam umat beragama. Ibu kasih waktu 2 menit buat ngerjain itu, dimulai dari sekarang. Oke. Ada yang susah nggak, Mbak? Ini gimana ya, Bu? Oh, ini harusnya toleran tuh kayak gini-gini, caranya kayak gini, Mbak. Oh iya, nggak ada yang susah kan? Ada yang susah, ada yang ditanyain? Oh iya, emang harus kayak gitu, jangan sampai kalian tuh termakan omongan orang lain, ya. Udah ya? Oke, sudah selesai diskusi kali ini. Coba bacain hasil dari diskusi kelompok 1. Cara mengembangkan sikap toleran yang pertama itu mengenal dan memahami. Mengenal dan memahami perbedaan yang ada di antara manusia. Yang kedua tidak membuat peranggapan atau membentuk opini tentang seseorang atau kelompok. Hanya karena berbeda-beda yang perbedaan yang ada. Yang lain yaitu menghormati perbedaan yang ada dan tidak mencoba untuk mengubah atau mengkonversi orang lain agar sesuai dengan keinginan. Nah, itu ya anak-anak. Nanti yang kelompok 2 nanti ibu bisa cek nanti pas kalian udah pulang dikumpulin aja ke ibu ya. Oke. Nah, itu ya teman-teman, kita emang harus kesimpulannya kita emang harus menghargai atau menghormati keberbedaan agama orang lain. Jangan sampai kalian mencelanya ya, oke? Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Nanti ibu kasih tugas ya, kalian bisa cek buku paket halaman 193 buat tugas besok ya kan. Besok kalian bisa kumpulin tugasnya di Google Drive, nanti ibu kasih linknya ya. Oke, udah paham? Ada yang tanyain? Nggak ada? Oke. Sekian dari ibu, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Apakah pada pagi hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua? Oh ya, udah semangat kali ya. Oke. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang sangat penting untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita akan mempelajari tentang jujur dan menepati janji. Nah, coba Bapak mau tanya, di sini ada yang tahu jujur itu apa coba? Ya.
Ya, benar semua ya. Ya, jadi jujur itu adalah berkata dan sesuai dengan kenyataan. Jadi seseorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Nah, jujur merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Nah, lawan kata dari jujur adalah berdusta, berkata dusta ya. Nah, sungguh dusta itu dilarang oleh Allah dan para rasulnya. Nah, dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa dusta merupakan tanda-tanda orang yang berbicara munafik, itu berkata dusta ya anak-anak. Nah, tadi apa ya jujur ya? Berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Ya, benar sekali. Nah, ya Bapak ada contoh nih, gambar ya, lihat di sini ya. Kelihatan apa enggak? Kelihatan. Ya. Nah, jadi saat kamu berjalan kaki, terus tiba-tiba kamu menemukan sebuah dompet. Nah, setelah dibuka isinya ada uang, terus ada surat-surat penting seperti itu ya. Nah, apa yang akan kalian lakukan coba? Ambil. Ya sih. Ya, jadi yang harus kalian lakukan itu ya dikembalikan, dijaga dompetnya, kembalikan kepada yang pemilik. Jangan digunakan duitnya buat jajan ya anak-anak. Baik, yang selanjutnya itu ada menepati janji. Nah, jadi menepati janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Jadi menepati janji itu melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Nah, menepati janji itu merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki oleh orang yang beriman. Nah, orang yang beriman itu pantang untuk ingkar janji, karena janji itu seperti hutang yang akan ditagih, dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah, barang siapa berjanji itu harus ditepati. Oleh karena itu sebagai seorang muslim kita tidak boleh mengobrol janji, apalagi janji-janji palsu ya anak-anak. Nah, sebaiknya apabila berjanji ucapkanlah insya Allah atau jika Allah menghendaki, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Manusia hanya merencanakan dan berusaha, sedangkan hasilnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tadi apa ya janji anak-anak? Ucapan seseorang pada orang lain yang menyatakan ya, oke. Ya, jadi Bapak akan bacakan contoh janji, menepati janji ya. Nah, misalnya sebagai salah satu pengurus OSIS, kamu berjanji kepada ketua OSIS untuk hadir dalam acara rapat rutin bulanan. Nah, rapat rutin bulanan dilaksanakan setiap hari Sabtu pada minggu pertama setelah bel pulang sekolah. Tentunya ketua OSIS dan pengurus lainnya menginginkan kehadiran semua anggotanya pada hari itu. Namun 2 hari setelah kamu berjanji kepada ketua OSIS, ternyata kamu diundang acara pesta ulang tahun sahabat kalian. Nah, setelah itu apa yang kalian lakukan untuk dalam acara bulanan OSIS rutin tersebut? Itu contoh jawaban yang sangat salah ya. Tentunya kalian harus menepati janji yang pertama dulu, yaitu mengikuti rapat bulanan OSIS. Kemudian setelah itu, setelah pulang rapat bulanan OSIS, kalian baru mengikuti acara pesta ulang tahun. Ya, seperti itu ya anak-anak. Baik, Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Sebelah kiri Bapak kelompok A, sebelah kanan Bapak kelompok B. Nah, jadi nanti Bapak akan memberikan lembar kerja kepada kalian untuk kalian kerjakan secara berkelompok, berdiskusi dengan kelompok. Silakan ini Bapak berikan untuk lembar kerja diskusi kelompoknya. Bapak berikan waktu selama 2 menit ya anak-anak. Bagaimana, apakah sudah selesai? Ya. Silakan kelompok A untuk menjawab pertanyaan nomor 1.
langsung jawaban nggak apa-apa. Jadi jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Seseorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Ya, benar sekali. Baik. Kelompok B silakan jawab nomor 4. Nomor 4 itu jawabannya ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Oke, benar sekali, tepuk tangan. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Belum, ya baik, jika tidak ada berarti kalian sudah paham betul ya terkait materi jujur dan menepati janji. Nah, ya, jadi janji itu sudah dijelaskan bahwasannya, jadi jujur itu sudah dijelaskan bahwasanya berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Nah, maksudnya tidak mengada-ngada. Nah, sedangkan menepati janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, yang maksudnya kita bertanggung jawab atas kepercayaan orang lain kepada kita. Nah, kita sebagai seorang muslim wajib melakukan perbuatan jujur dan menepati janji agar hidup kita lebih tentram, tenang dan bahagia karena tidak berbohong dalam hidup kita. Nah, dan jangan lupa selalu berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hari ini masuk semua? Sehat kalian? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kemarin kita belajar tentang apa ya? Rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? 6. Coba sebutkan. Iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, wah pinter-pinter banget ya anak-anak ibu. Terus hari ini kita akan belajar mengenai iman kepada malaikat, yaitu iman yang keberapa? Kedua nggak sih? Kedua kan? Nah, ada yang tahu iman itu apa? Ya betul, anak-anak ibu emang pintar-pintar semua. Iman itu keyakinan dalam hati yang terwujud dengan lisan dan juga perbuatan. Malaikat ada berapa? 10. Malaikat itu ada banyak. Tapi yang wajib kita ketahui itu ada 10. Ya,
Siapa saja ya malaikat 10 malaikat itu? Malaikat Jibril, Israfil, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ini ada gambar apa ya anak-anak? Gambar cahaya. Cahaya. Ini ada kata apa ini? Kata Nabi. Iya, ini adalah gambar, ya ilustrasi malaikat Jibril yang sedang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini malaikat Jibril itu menyerupai manusia. Ya, yang selanjutnya ini gambar apa ya? Hujan. Iya, rintik-rintik air hujan. Kok bisa ya turun hujan? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Bisa turun hujan itu karena Allah sudah menghendaki. Lalu dengan tugasnya malaikat Mikail sebagai pemberi rezeki juga. Hujan kan termasuk rezeki ya? Iya kan? Lah, ini gambar apa nih? Serem banget. Trompet nggak sih? Trompet kan? Terus yang di sebelah kiri ada gambar apa ini? Ada mayat ya, lagi dioperasi gitu ya, mungkin udah kritis banget gitu. Terus ada nyawanya melayang. Kok bisa? Ini ada trompet sangkakala ceritanya gitu loh. Gambarannya nanti trompetnya besar banget. Terus ya suaranya sangat keras. Itu ditiup oleh siapa ya? Ada yang tahu nggak? Malaikat Israfil dong mas. Kok Israel sih? Malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Kalau yang mencabut nyawa baru malaikat Israel. Yang selanjutnya, wah ada apa tuh? Ada seorang jenazah di dalam kubur. Nah, terus ini sedang ditanyai oleh 2 malaikat. Malaikat siapa tuh yang menanyai di dalam kubur? Mungkar dan Nakir, betul. Yang sebelah kiri ada gambar amal soleh dan juga amal buruk. Ternyata kita setiap hari itu diawasi loh oleh malaikat. Kalau amal baik itu dicatat oleh siapa? Kok tahu? Masa malaikat Raqib? Bener kok teman-teman. Anak-anak bener. Amal kebaikan itu dicatat oleh malaikat Raqib. Kalau amal keburukan dicatat oleh malaikat Atid. Yang selanjutnya yaitu ada heaven and hell. Apa tuh? Heaven and hell. Surga dan neraka. Kalau pintu surga itu dijaga oleh malaikat Ridwan, kalau pintu neraka dijaga oleh malaikat Malik. Yuk kita tepuk 10 malaikat ya, bareng-bareng. Kayak gini. Tepuk 10 malaikat. Menyampaikan wahyu tugasnya Jibril. Membagi rizki tugasnya Mikail. Meniup sangkakala tugasnya Israfil. Mencabut nyawa tugasnya Israel. Mungkar Nakir bertanya dalam kubur. Raqib mencatat amal kebaikan. Atid catat amal buruk. Ridwan menjaga surga. Malaikat Malik menjaga neraka. Pintar-pintar banget. Yang selanjutnya itu ada sifat-sifat malaikat. Malaikat itu adalah makhluk yang sangat mulia, lalu bisa menyamar dalam berbagai bentuk, terus tidak makan, tidak minum, selalu taat kepada Allah dan tidak pernah membangkang. Itu sesuai dengan surat Al-Anbiya ayat ya yang bunyinya kayak gini. Walahu ma fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna wa la yastahsirun. Sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, sekarang Ibu minta kalian diskusi ya, menjadi 2 kelompok. Yang ini di sebelah kanan ada nama-nama malaikat,
Yang kedua ada tugasnya masing-masing. Tolong ya. Diskusikan ya, nanti ditarik deh, sesuaikan antara nama malaikat dengan tugasnya. Diskusi selama 1 menit ya, itu kan gampang. Tadi kan Ibu udah menjelaskan tuh nama malaikat dan juga tugasnya. Oh iya, Israil. Ya betul. Ini kalau malaikat Atid sama? Oh iya, benar. Malaikat Mikail. Wah, Oh ya, Mikael ini yang mana? ayo tadi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua boleh minta tolong disiapkan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah berdoa. Semoga apa yang kita harapkan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Oke, Ibu di sini akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah hadir semuanya? Oke, alhamdulillah. Ya. Oke, sekarang kita akan berdiskusi ya, anak-anak. Diskusinya itu tentang hibah dan tabayun. Kita kan kemarin sudah belajar tentang hibah dan tabayun. Apakah di sini masih ingat materi tentang hibah dan tabayun? Oke, apa itu hibah? Membicarakan orang lain. Oke, betul. Kalau tabayun? Ya, berhati-hati dalam menerima informasi. Oke, diskusi kita kali ini yaitu nanti Ibu akan membagi kalian jadi 4 kelompok yang nantinya kita akan bermain dadu dengan amplop pertanyaan. Oke, untuk kelompoknya kalian milih terdekat saja. Untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk perwakilan kelompok 1 boleh maju ke depan. Lempar dadunya. Di mana aja? Di bawah boleh. Oke, dapat nomor 6. Sudah? Nanti. Untuk kelompok 2 boleh maju. Lempar dadunya. Oke, 1. Ya. Oke, untuk amplopnya sudah kalian dapat semuanya ya. Untuk kelompok 1 bacakan soalnya terlebih dahulu. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan munculnya perilaku hibah dalam kehidupan sehari-hari? Oke, sudah. Untuk kelompok 2 boleh dibacakan. Mengapa hibah dilarang oleh agama? Oke, sudah. Setelah kalian mendapatkan amplop pertanyaan, kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Setelah kalian berdiskusi, Ibu kasih waktu selama 5 menit. Selanjutnya kalian menyampaikan hasil diskusi kalian di depan
Bisa dipahami? Oke. Ada yang belum dipahami? Iya, nanti langsung dibaca aja. Ini gimana ya, Bu? Oke, kalau yang ini itu nanti iya, gak apa-apa ya. Iya, ada yang mau ditanyakan? Iya, karena itu udah ada dasarnya. Oke. Ada yang oke, paham ya? Ya, paham. Untuk kelompok 4 ada yang ditanyakan? Oke, ya. Aduh, tercantul. Oke, dalam materi tabayun kita juga bisa menerapkan dalam mencari hasil diskusi kalian, yang mana bertabayun itu mencari sumber yang benar. Jadi kalian bisa terapkan dalam pencarian hasil diskusi tersebut. Sudah selesai semuanya? Oke, sudah. Boleh untuk kelompok 1 menyampaikan, maju ke depan. Sebab-sebab melakukan hibah itu karena seseorang itu memiliki sifat iri dengan pencapaian orang lain, lalu amarah yang berlebihan dan dendam. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, itu ya tadi faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku ghibah. Ada sikap iri, terus amarah yang berlebihan, dan juga menceritakan kejelekan orang lain. Untuk kelompok 2 boleh maju perwakilan. Kenapa ghibah dilarang? Yaitu karena diibaratkan kita memakan bagai saudara sendiri. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yeay, sudah maju semuanya ya? Oke, sudah. Jadi, kenapa Ibu mengambil pembelajaran dengan metode diskusi seperti ini? Karena supaya kalian itu mampu berpikir kritis dalam mencari informasi-informasi tersebut. Oke, kesimpulan dari materi ghibah, selain supaya kalian berpikir kritis, itu supaya kita tetap menerapkan bagaimana caranya kita selalu berprasangka baik kepada sesama teman kita. Oke, sampai sini sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, apakah ada yang ditanyakan? Oke, sudah paham semuanya ya? Oke, apabila ada salah dalam tindakan atau tutur kata yang kurang berkenan, diskusi pada pembelajaran kali ini Ibu tutup. Sebelum itu kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Hari ini hadir semua? Hadir. Nah, sebelum kita memulai
pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Nah, Ibu mau tanya, pada pertemuan minggu lalu apakah Ibu memberi kalian PR? Ada enggak? Ya, kemarin Ibu menyuruh kalian untuk mempelajari materi selanjutnya. Nah, untuk materi pada hari ini yaitu toharo yang artinya bersuci. Nah, toharo berasal dari bahasa Arab yang artinya itu bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah adalah tindakan menghilangkan hadas atau membersihkan najis atau kotoran dengan menggunakan air dan debu. Nah, macam-macam toharo itu ada dua. Yang pertama bersuci dari najis dan yang kedua itu bersuci dari hadas. Nah, yang bersuci dari najis itu yang pertama itu najis itu merupakan kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Nah, di sini itu najis itu belum tentu kotor ya, dan juga sebaliknya kotor juga belum tentu najis. Nah, najis dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama najis muhafafah, yang merupakan najis ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang berumur kurang lebih 2 tahun. Nah, yang kedua ada najis mutawasito. Najis mutawasito adalah najis pertengahan atau najis yang cukup berat. Contohnya darah haid, nanah, bangkai binatang kecuali bangkai manusia, belalang dan ikan. Terus yang ketiga ada najis muholadoh. Najis muholadoh itu termasuk najis yang berat. Contohnya itu segala sesuatu yang berhubungan dengan anjing dan babi. Nah, yang kedua itu bersuci dari hadas. Contohnya itu keluar sesuatu dari kubul dan dubul. Yang kedua itu hilangnya akal seperti tidur. Yang ketiga itu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Yang kedua ada hadas besar. Contohnya haid, keluar mani, nifas, wiladah, dan berhubungan suami istri. Terus tata cara toharo ada 4. Yang pertama itu wudu, mandi besar, tayamun, dan istinja. Nah, bisa kalian lihat di sini ada contoh tata cara wudu ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu kelihatan nggak? Nah, yang pertama itu mencuci tangan sampai pergelangan tangan hingga bersih. Terus yang kedua itu ada bergumur-gumur sambil membersihkan gigi. Nah, yang ketiga itu mencuci lubang hidung sebanyak 3 kali. Yang keempat itu mencuci rambut. Terus yang kelima itu mencuci tangan sampai sikut. Yang keenam ada membersihkan sebagian rambut. Yang ketujuh mencuci kedua telinga. Terus yang terakhir ada mencuci kaki sampai mata kaki. Terus sarana buat mandi, sarana buat menghilangkan hadas besar maupun kecil itu ada 3. Yang pertama itu, ini kelihatan nggak gambar apa? Air. Yang kedua, debu atau tanah. Yang ketiga, batu. Nah, cara mandi besar itu yang pertama niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua itu menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Terus yang ketiga membasuh seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, yang ketiga itu ada tayamum. Di sini ada yang tahu niat tayamum enggak? Ya, gimana Mbak? Ya, betul. Nah, cara tayamum itu yang pertama itu niatnya itu nawaitu tayammum istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Nah, cara pertama itu kita tempelkan kedua tangan ke tempat yang berdebu, debu yang suci. Terus habis itu kita kibaskan supaya nggak banyak debu yang menempel. Terus habis itu kita usap ke muka. Terus kita ulangi lagi, kita tempelkan tangan ke debu.
Habis itu kita usap sebagian tangan. Bisa nggak? Bisa. Nah, yang terakhir itu istinja. Cara-cara istinja itu menggunakan air jauh dari pandangan orang lain ketika buang hajat, menggunakan tangan kiri, tidak menghadap kiblat, dan membaca doa istinja. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membagi dua kelompok. Kelompok kanan dan kiri ya. Tugas kalian mencari contoh hadas besar maupun kecil dan contoh najis serta cara mensucikannya. Ini Ibu bagi selembar kertas ya. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Iya, mau ditanyakan. Bersama yang terjadi gimana sih? Gimana? Aku nggak tahu yang ini kok Bu. Ini susah banget kok. Ada yang mau ditanyakan? Ya, diskusinya Ibu cukupkan. Untuk kelompok 1 bisa memaparkan materinya, hasil diskusi ya. Iya. Ya, kelompok 2. Ya, terima kasih atas jawaban kalian semua. Nah, untuk materi kali ini Ibu cukupkan terlebih dahulu. Untuk pertemuan minggu depan Ibu minta kalian buat mempelajari materi selanjutnya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Semoga senantiasa sehat ya kita. Ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Alhamdulillah, rajin-rajin ya anaknya ibu. Oke. Minta tolong ya ketua untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, semoga dengan membaca basmalah tadi pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Oke, Ibu mau kasih kata-kata hari ini dulu nih buat kalian supaya kalian semangat. Ini Ibu kutip dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kata-katanya seperti ini anak-anak, ilmu itu adalah senjata paling tajam dan dengan senjata itulah seseorang dapat mengalahkan musuh terbesarnya yaitu ketidaktahuan. Jadi itu kata-kata dari Ali bin Abi Thalib yang harus membuka pikiran kalian supaya selalu semangat dalam menuntut ilmu. Oke, kita mau belajar apa anak-anak? Adab tentang bersosial media dalam pandangan Islam. Kalau kemarin kita udah belajar mengenai adab terhadap guru, terhadap orang tua, terhadap tetangga, sekarang kita belajar tentang adab bersosial media dalam pandangan Islam. Emang ada Bu? Ada nggak anak-anak? Ada. Oke, kita pecah dulu nih pengertian dari media.
Media itu berarti alat atau sarana komunikasi, sedangkan sosial itu berarti berkenaan dengan masyarakat. Media sosial ini digunakan untuk berinteraksi satu sama lain secara online. Lalu pengertian secara istilah itu, media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi atau umpan balik secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi yang cepat dan juga tidak terbatas. Itu pengertian dari media sosial. Oke, jenis-jenis dari media sosial yang kalian ketahui apa aja nih anak-anak? TikTok, iya ini pengguna TikTok ya. Apa? Iya. Oke, itu ada banyak sekali ya. Ini yang Ibu cantumkan di PowerPoint, itu yang tidak asing lagi bagi kalian, seperti Google. Kalian anaknya Google nggak? Mbah Google? Bukan? Aduh, jangan ya, kita harus sering membaca buku. Terus YouTube, itu yang berbasis pada video. Lalu itu merupakan situs yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi berupa teks, gambar, audio, video gitu. Itu merupakan jenis-jenis dari media sosial. Lalu adab dari bermedia sosial, itu ada nggak sih adab untuk kita bermedia sosial? Ada, oke, bisa dibaca itu ya. Setidaknya terdapat beberapa etika, diantaranya itu tabayun. Tabayun itu artinya mengecek, kita tuh harus berhati-hati terhadap informasi yang kita peroleh dari situs-situs yang kita akses. Yang kedua itu menyampaikan informasi dengan benar. Jadi kalau misalnya informasinya belum terpercaya, kita harus berhati-hati dulu, kita harus mengecek sumber dengan baik. Yang ketiga itu haram. Haram itu dilarang untuk menebar informasi yang berupa fitnah ataupun mengolok-olok orang lain. Itu ada dalam Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017. Itu ada 5 ya anak-anak. Iya, salah satunya itu dilarang untuk hibah, dilarang untuk menebarkan ujaran kebencian, lalu menebarkan berita bohong, menebarkan materi yang terlarang oleh syariat, lalu menyebarkan konten yang tidak benar itu. Lalu kita belajar mengenai dampak positif dan juga negatif. Dari setiap apapun itu pasti memiliki dua pandangan, dua sisi, yaitu negatif dan juga positif. Salah satu dampak positifnya itu dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. Dengan adanya sosial media, kita dapat memperoleh informasi yang banyak, yang penting, yang juga akurat jika kita melakukan dengan baik. Lalu juga memperluas jaringan pertemanan. Kita bisa saling berkomunikasi kepada teman-teman yang ada di mana saja. Ada di mana? Mbak pernah berkomunikasi lewat sosial media ke teman mana? Paling jauh nih? Oh, Jakarta. Iya, ada yang dari luar negeri bahkan ya. Iya, ada yang bisa dari luar negeri, bahkan kita bisa melihat fotonya, kita bisa lihat oh dia gerak seperti apa, kita bisa melihatnya. Itu juga, dan juga memudahkan bertransaksi. Sekarang kalau kita mau beli buku, beli apapun kita bisa lewat online begitu. Itu salah satu dampak dari positifnya. Sementara kebalikannya atau negatifnya itu membuat kecanduan. Siapa nih yang udah kecanduan sama gadget? Aduh, jangan ya, eman-eman. Itu karena dapat menyebabkan prestasi belajar menurun. Yang biasanya kita tuh malam-malam kita belajar ya, biasanya dipandu sama orang di rumah, tapi kita malahan milih ngegame, scroll. Itu tuh harus dikurangi, harus ada batasannya. Lalu dapat menggantikan kehidupan sosial, kita jadi malas berinteraksi. Yang adanya sosial media ini kita berinteraksi dengan orang jauh, tapi yang dekat malahan tidak saling berkomunikasi. Itu salah banget ya. Terus tersebarnya data penting yang tidak semestinya, dan juga yang paling fatal itu adalah kerusakan pada fisik karena terlalu banyak kita melihat layar HP. Oke, selanjutnya Ibu minta kalian untuk membagi kelompok dengan cara berhitung 1 sampai 3. Oke, sudah ya? Sudah. Oke, silakan untuk kalian bergabung dengan kelompok yang sesuai dengan nomor yang kalian dapatkan. Oke, ini kelompok 1 ya. Ini kelompok berapa? 3, ini kelompok 2. Oke, 1, 2, 3. Perwakilan kelompok untuk mengambil ini ya. Silakan perwakilan kelompok. 3 anak. Ya. Dari kelompok ini mana? Iya, silakan. Oke, sebentar dulu tapi. Oke, Ibu jelaskan dulu ya.
sebentar ya, Ibu lupa belum menjelaskan. Ini nanti sesuai kelompoknya merah, kuning, hijau ya. Jadi nanti ada 3 kelompok itu kalian silakan buka. Ini ada pertanyaan yang telah Ibu siapkan seperti ini nih. Ini kelompok 3, dampak positif media sosial. Silakan kalian kerjakan menggunakan spidol aja ya, karena ini kertasnya besar. Silakan ini dibagi ya spidolnya. Ini juga silakan untuk didiskusikan. Waktunya berapa? Kalian minta berapa menit? Oke, sudah selesai? Sudah. Oke. Makasih anak-anak. Iya, sudah Mbak. Waktunya sudah selesai ya, juga gampang-gampang. Oke. Alhamdulillah kalian sudah mengerjakan pematerian pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Bagus. Ya. Ibu mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Silakan untuk kita membaca hamdalah bersama. Ya, Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang tidak masuk? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Belum tahu ya? Nah, bisa dilihat di PowerPoint. Hari ini kita akan belajar menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau cerita nih. Pas Ibu masih SD itu Ibu punya teman namanya Ica. Dia itu anak orang kaya, punya barang yang bagus-bagus. Nah, Ica itu punya tempat pensil. Tempat pensilnya itu bagus banget sampai dia itu bawa kemana-mana. Nah, terus pas itu dia itu mau ke kamar mandi, terus dia titipin ke temannya yang lain, itu namanya Intan. Tapi sama Intan malah kayak gini, dia kan orang kaya, nggak apa-apa, aku simpen, aku ambil. Toh dia nggak tahu gitu. Terus pas Ica datang terus tanya, tempat pensilku di mana ya? Terus dibilangnya nggak tahu. Tadi aku lihatnya di situ tapi udah nggak ada gitu. Terus dia bilang ke bu guru, Bu, tempat pensilku hilang gitu. Ternyata sama ibu gurunya itu dicekin satu-satu di tasnya, ditaruh di depan dan ketemu di tasnya si Ica itu. Terus akhirnya Intan ini kayak, aku udah nggak mau nitipin barang ke dia, takutnya nanti barangku hilang gitu, nanti malah diambil dijual gitu. Nah, ini contoh ya, contoh dari perilaku tidak amanah. Jadi apa itu amanah? Amanah dalam bahasa Arab yaitu amanatan yang artinya aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Ada yang tahu apa itu amanah? Iya, betul sekali.
Amanah artinya dapat dipercaya atau terpercaya. Amanah juga artinya setiap hak atau kewajiban yang harus dipenuhi dan dijaga dengan baik. Menurut istilah amanah artinya amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, amanah itu ada 3. Yang pertama yaitu amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ada yang tahu itu gambar apa? Ya, membaca Al-Qur'an, rajin sholat, ya gambar Ka'bah, bener. Amanah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu yang ada di 5 rukun Islam. Ada apa aja? Syahadat, puasa, haji. Ya, betul sekali. Nah, yang kedua yaitu amanah terhadap sesama manusia. Nah, ada yang tahu itu gambar apa? Nah, ya ini itu yang tadi Ibu ceritain. Temennya titip barang, ternyata di belakang, aku jual aja barangnya, siapa tahu nanti bisa buat beli seblak gitu. Gak boleh ya. Nah, ini yang kedua, gambar apa? Ayo, siapa yang kayak gitu? Yang sukanya rebahan, scroll TikTok, nonton drakor, main game, disuruh belajar nggak mau. Nah, ini contoh yang tidak melaksanakan amanah kepada orang tua. Orang tua udah nyekolahin kita, malah kita asik nonton drakor ya. Nah, yang selanjutnya itu korupsi. Nah, kalau kita diberikan tanggung jawab sebagai pemimpin, kita harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, yang ketiga yaitu amanah terhadap diri sendiri. Contohnya apa? Ini gambar orang apa ini? Iya, betul, olahraga. Makan makanan yang sehat, tidak merokok, tidur tepat waktu. Siapa di sini yang suka begadang? Wah, nggak boleh ya. Lain kali, sleep call. Aduh. Lain kali tidurnya yang cepet ya, biar besoknya nggak telat berangkat sekolahnya. Nah, apakah bisa dipahami untuk materi amanah ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya. Nah, Ibu ini ada tugas kelompok. Silahkan kalian membentuk menjadi 3 kelompok, yaitu untuk membuat storytelling mengenai hikmah bersikap amanah. Ibu, storytelling itu apa sih? Nah, tadi Ibu kan di awal pembelajaran Ibu sudah cerita ya. Nah, itu merupakan contoh storytelling, kita menceritakan hikmah dari bersikap amanah. Nah, ini Ibu ada kertas folio, silahkan diisi. Nanti misalnya ada yang, Ibu aku pengen buat drama, boleh. Kalau misalnya Ibu aku pengen deh bikin video, boleh, silahkan. Sekreatif mungkin ya, sekreatif kalian boleh. Silahkan dikerjakan. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Gimana ya? Oh iya, ini nanti bisa diskusi dulu, boleh diskusi dulu nanti judulnya apa gitu, sama teman-teman ya. Ibu berharap ini bisa bekerja sama, jangan cuma satu yang mengerjakan ya. Iya. Kalau misalnya Ibu aku bingung harus gimana, kalau yang punya handphone boleh buka internet silahkan, tapi beneran untuk ini ya, untuk pembelajaran ya, jangan malah buat chattingan atau buka scroll TikTok, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Nah, aduh waktunya udah habis, jadi jadi Ibu harap nanti dikerjakan ya di rumah, boleh bekerja kelompok di rumah, silakan diselesaikan. Kalau yang buat video tadi boleh nanti di pertemuan berikutnya kita tayangkan bersama-sama. Kalau ada yang, Ibu tadi aku buatnya drama, boleh nanti kita tampilkan di depan, nanti di depan teman-teman, biar kalian latihan di depan teman-teman untuk berbicara. Mungkin kesimpulan dari materi ini, ada yang tahu kesimpulannya apa? Amanah itu apa? Iya Mbak, silakan. Iya, betul sekali. Amanah adalah setiap hak atau kewajiban yang harus dipenuhi dan dijaga dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Mungkin sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.